Pada tanggal 29 September 2019, terjadi kebakaran besar di sebuah pabrik parfum yang berada di kota Ningbo, Provinsi Xinjiang, Cina. Kecelakaan tersebut menyebabkan 22 korban, di mana 19 orang harus kehilangan nyawa mereka. Tragedi itu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 24 juta yuan atau setara dengan 3,3 juta dolar. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah sebuah kasus kebakaran pabrik parfum yang memakan banyak korban. Pada pukul 12:48, seorang karyawan laki-laki memasuki ruangan pengisian parfum untuk menyiapkan dan memanaskan bahan baku parfum. Ketika dia menuangkan bahan parfum yang dipanaskan ke dalam ember plastik, api tiba-tiba muncul. Namun, api kecil yang sebenarnya bisa dengan mudah dipadamkan berubah menjadi tragedi yang lebih besar. Awalnya laki-laki itu mencoba meniup api itu, tetapi bukannya memadamkannya, api malah semakin besar. Dia mencoba menutupnya kembali dan memindahkan tempat cairan yang satunya. Namun cairan yang mudah terbakar yang ada di dalam tempat logam itu juga ikut tersulut. Dan seketika itu juga satu titik api berubah menjadi 2 titik. Kemudian dia meniup apinya lagi, namun hal itu sia-sia. Karena panik, dia menemukan sepotong kardus dan mengipasi api itu. Bukannya padam, angin itu malah membantu api untuk semakin berkobar. Sebenarnya, api saat itu masih belum terlalu besar. Jika saja cara karyawan itu benar, sangat mungkin api untuk cepat dipadamkan. Sayangnya, dia tidak melihat 3 alat pemadam kebakaran yang terletak tidak jauh dari situ, sehingga dia hanya mengabaikannya saja. Pada pukul 12:50, karyawan laki-laki yang berada di luar ruangan nampak melihat api tersebut. Tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun, malah dia hanya menonton selama 20 detik sebelum kembali mengabaikannya. Begitu juga dengan karyawan wanita yang juga melihat api itu, hanya mengabaikannya dan menganggap jika itu bukan masalah yang besar. Pada pukul 12:51, ember plastik itu pun mulai meleleh dan api pun berangsur-angsur membesar, tetapi masih dalam tahap awal. Sekali lagi, jika saja lelaki itu menyadari jika ada alat pemadam kebakaran di ruangan itu, tentu dia masih bisa mengendalikannya. Sayangnya, dia masih tidak menyangka jika ada alat pemadam kebakaran di dekatnya. Pada pukul 12:52, karyawan laki-laki datang ke ruang pengisian parfum untuk memeriksa api yang telah dia lihat 2 menit sebelumnya, sejak dia pertama kali melihat api itu. Ketika semakin besar, dia keluar dari ruang produksi dengan tergesa-gesa dan segera mencari bantuan. Saat ini, ember plastik itu benar-benar meleleh oleh api dan semua bahan parfum yang mengalir keluar membentuk api yang mengalir. Laki-laki sebelumnya masih berusaha memadamkan api itu dengan cara menyiramkan air. Namun akibatnya, api semakin menyebar dengan cepat ke sekeliling, serta menyulit bahan yang mudah terbakar di sekitarnya dan membentuk kebakaran yang semakin hebat. Jelas, jika laki-laki itu tidak tahu bahwa menuangkan air ke dalam api merupakan upaya yang dapat memperburuk keadaan, karena biasanya api akan bertambah besar jika akibat kebakaran itu berasal dari zat yang lebih ringan dari air, seperti zat parfum, bensin, dan sebagainya. Pada pukul 12:53, karyawan yang mencari bantuan sebelumnya datang kembali bersama rekannya yang lain dan juga ikut memeriksa ke sana. Tetapi mereka tidak mengambil tindakan pemadaman yang efektif. Selain itu, mereka juga tidak memanggil polisi atau memberitahu para staf di lantai atas untuk segera mengungsi. Malah mereka semua nampak bingung dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Akhirnya api pun semakin cepat melalap seluruh ruang pengisian parfum dan kemudian menjalar sampai ke lantai atas.
hingga membahayakan 20 karyawan yang berada di lantai 2 dan 3. Seperti yang terlihat, api yang menyulut bahan kimia seketika membentuk awan api yang besar di pabrik itu. Hanya ada satu tangga yang menuju ke lantai atas. Dan setelah staf di lantai 2 dan 3 menyadari jika adanya kebakaran di gedung mereka, naas, hanya ada 2 orang yang sempat melompat untuk melarikan diri. Sementara 18 orang sisanya terhalang oleh sejumlah besarnya asap beracun yang mengalir ke tangga. Ketika mereka kembali ke ruangan, mereka hanya menemukan jendela-jendela yang ditutup dengan besi pengaman, yang membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Hingga hal itu pun mengakibatkan kematian 19 orang, termasuk karyawan pertama yang tak sengaja menyalakan api sebelumnya. Perusahaan ini didirikan pada Maret 2015 dan bergerak dalam bidang produksi parfum untuk mobil. Setelah diselidiki penyebabnya, akibatnya adalah penyalaan uap yang mudah terbakar oleh listrik statis. Ternyata listrik statis yang dihasilkan pada saat proses pencampuran di ember, dan ketika cairan itu dituangkan, maka listrik statis yang terkumpul di dalam ember plastik tersebut berpotensi menyulut uap yang mudah terbakar. Karyawan laki-laki sebelumnya telah melakukan pekerjaan ini berkali-kali, hampir setiap hari. Namun dia tidak pernah menemui masalah apapun selama beberapa tahun. Hal ini disebabkan oleh akumulasi listrik statis yang sangat jarang untuk terjadi. Namun alasan lain yang mendasari kebakaran ini adalah konsep produksi keselamatan yang acuh tak acuh dari manajer perusahaan, dan kurangnya pendidikan dasar tentang pengetahuan keselamatan kebakaran bagi karyawan di pabrik itu. Pada saat itu, terdapat beberapa alat pemadam kebakaran yang jaraknya hanya beberapa meter dari api, tetapi tidak ada satupun yang menggunakannya. Di mana karyawan laki-laki yang lainnya hanya datang untuk memeriksa situasi. Setelah melihat api, dia tidak membantu penyelamatan, malah ragu-ragu pergi keluar untuk mencari seseorang agar bisa membantunya. Akan tetapi api sudah semakin besar. Karyawan lain yang bergegas memeriksa juga tidak terpikir untuk menggunakan peralatan pemadam kebakaran, dan juga tidak memberitahu staf di lantai atas untuk segera mengungsi. Selain itu, tidak adanya alarm bahaya dan peringatan kebakaran di dalam gedung itu. Hanya ada beberapa alat pemadam kebakaran yang digantung di dinding, dan hanya ada satu tangga evakuasi. Hal itu menyebabkan sebagian besar karyawan terjebak di lantai atas, hingga tidak dapat melarikan diri setelah adanya kebakaran. Dan juga, tanggung jawab pengawasan pemerintah daerah terhadap keselamatan tidak sepenuhnya dilaksanakan, di mana mereka telah melakukan pemeriksaan keselamatan beberapa kali, akan tetapi mereka tidak menemukan masalah apapun di perusahaan ini. Nyatanya, hanya 3 menit lewat 30 detik dari api kecil hingga menjalarnya api, kebakaran hebat pun terjadi yang berakibat banyak korban jiwa berjatuhan. Dan inilah sebuah tragedi kebakaran di sebuah pabrik parfum yang berada di kota Ningbo, Provinsi Xinjiang, Cina. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.